Statistika. Di video sebelumnya kita sudah membahas modus atau data terbanyak, kemudian juga mean atau rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, kemudian kuartil. Semuanya kita bahas mulai dari data tunggal maupun data kelompok. Maka pada video ini akan kita lanjutkan dengan kita membahas jangkauan dari data tunggal maupun data kelompok. Jangkauan merupakan selisih data terbesar dengan data terkecil. Sehingga di sini untuk data tunggal ini adalah X max atau nilai terbesar dikurangi dengan X min atau nilai terkecil. Sementara untuk data kelompok ini juga sama, X max dikurangi dengan X min, namun di sini karena data berkelompok di situ dibagi per kelas-kelas, maka kita mencari nilai tengah kelas tertinggi dikurangi dengan nilai tengah kelas terendah. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas. Untuk lebih jelasnya akan kita lanjutkan dengan contoh soal. Kita mulai dari data tunggal, semisal datanya adalah seperti ini. Ini contoh soalnya kita samakan di pembahasan sebelum-sebelumnya ketika kita membahas median ataupun membahas kuartil dari data tunggal. Maka data terbesar itu adalah 10 dan data terkecil itu adalah 5. Sehingga 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5. Inilah pembahasannya untuk data tunggal. Sementara untuk data kelompok, semisal soalnya seperti ini. Ini juga kita samakan di pembahasan sebelum-sebelumnya. Untuk contoh soalnya data berkelompok seperti ini. Maka di sini untuk nilai tengah kelas tertinggi ini adalah 50 ditambah 59 dibagi 2. Dan untuk nilai minimum tertinggi ini adalah 10 ditambah 19 dibagi 2. Sehingga di sini 50 ditambah 59 hasilnya 109 dan 10 ditambah 19 hasilnya 29. Sehingga di sini untuk nilai tengahnya dari 50 sampai 59 itu adalah 54,5. Dan untuk 10 sampai 19 nilai tengahnya itu adalah 14,5. Apabila di sini dikurangkan hasilnya adalah 40. Baik, ini adalah pembahasannya dari jangkauan untuk data tunggal maupun data kelompok. Maka untuk yang berikutnya tentang jangkauan, di sini kita juga akan membahas jangkauan namun pada kuartil, yaitu adalah jangkauan antar kuartil. Seperti namanya, jangkauan antar kuartil ini biasa disebut sebagai hamparan, yaitu adalah selisih kuartil atas atau kuartil 3 dengan kuartil bawah atau kuartil 1. Sehingga di sini untuk data tunggal itu adalah Q3 dikurangi Q1 dan untuk data kelompok di sini juga sama Q3 dikurangi Q1. Untuk kuartil sendiri di video kita sebelumnya sudah kita bahas untuk data tunggal maupun data kelompok. Kita mulai dari data tunggal ini untuk yang ganjil dan ini untuk yang genap. Maka di sini apabila kita simpulkan dari pembahasan kita sebelumnya, ini ada ganjil dan genap. Dari kuartil 1 dan kuartil 3 di sini rumusnya sedikit berbeda. Untuk yang ganjil di sini ditambah 1, kemudian baru dikali 1 atau dikali 3. Sementara untuk yang genap di sini n-nya dikalikan 1 dulu atau dikali 3 dulu, kemudian ditambah dengan 2. Kemudian semuanya dibagi dengan 4. Ini adalah contoh soal di video kita sebelumnya. Dengan di sini bisa dilihat untuk kuartil 2 atau median di sini 7, di sini ada 8. Kemudian untuk kuartil 1 di sini ada 5,5, di sini ada 9,5 untuk kuartil 3 dan di sini ada 6 untuk data genap kuartil 1, 10 untuk data genap kuartil 3. Sehingga di sini untuk mencari jangkauan antar kuartil tinggal di sini 9,5 atau Q3 dikurangi Q1 dikurangi 5,5. Sehingga jawabannya adalah 4. Dan untuk data genap di sini juga sama, kuartil 3 dikurangi kuartil 1 itu adalah 10 dikurangi 6 hasilnya 4.
Jadi di sini untuk rumusnya di sini sama, hanya berbeda kita mencari Q1 dan Q3-nya dari data ganjil dan data genap. Kemudian untuk yang berikutnya, selain data tunggal, di sini juga ada data kelompok. Untuk contoh soalnya masih kita gunakan yang sama di video sebelumnya agar di sini kita bisa membedakan median atau kuartil 2, kuartil 1, kuartil 3, ataupun jangkauan antar kuartil. Di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa kuartil satunya itu adalah 27 dengan pembahasan seperti ini. Bagi teman-teman yang belum paham cara mencari kuartil 1 data kelompok, bisa dibuka video part sebelum ini. Dan ini adalah pembahasan untuk kuartil 3. Maka di sini untuk jangkauan antar kuartil ini adalah Q3 dikurangi dengan Q1. Sehingga di sini 39,5 ditambah 20/7 dikurangi dengan Q1 dikurangi 27. 39,5 dikurangi 27 ini adalah 12,5. Ditambah 20/7 atau di sini ditambah dengan 2,8 sekian. Kita bulatkan menjadi 2,86 ditambah dengan 12,5 hasilnya 15,36. Baik, ini adalah pembahasan untuk jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Untuk yang berikutnya akan kita lanjutkan dengan kita membahas desil dari data tunggal maupun data kelompok. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.